Halo semuanya dan selamat datang di sesi market briefing kita hari ini. Kalau Anda baru aja buka portofolio investasi dan kaget lihat lautan angka merah di layar, tarik napas dalam-dalam. Anda nggak sendirian. Sebagai investor, ngelihat pasar yang lagi bergejolak memang bisa bikin stres. Tapi justru disitulah kita mengambil peran. Hari ini kita bakal pakai topi analis keuangan kita. Kita nggak akan bereaksi pakai emosi, tapi kita bakal bedah datanya langsung buat bener-bener paham lingkungan pasar kayak apa sih yang lagi ngepung portofolio Anda sekarang. Tujuan kita hari ini cuma satu, mengubah kepanikan jadi pemahaman yang super jelas. Agenda kita hari ini lumayan padat, tapi to the point. Kita akan lihat badai pasar saat ini, ngebahas saham kelas berat yang narik indeks ke bawah, ngebaca sinyal teknikal, ngelacak larinya modal asing, dan tentunya nyusun strategi jangka panjang Anda. Oke, masuk ke bagian pertama, badai pasar saat ini. Mari kita nilai bareng-bareng lanskap portofolio Anda. Yap, ini dia gajah di pelupuk mata kita. IHSG saat ini anjlok ke angka 6.539,16. Itu minus 2,74%. Buat ukuran indeks pasar saham utama, penurunan mendekati 3% dalam satu waktu itu bisa dibilang sangat agresif. Ini bukan sekedar riak harian biasa ya, ini benar-benar alarm nyata dari pasar. Dan konteks ini nih yang bikin angkanya kerasa makin berat. IHSG itu nggak cuma sekedar turun, tapi lagi ngetes lantai dasar. Saat ini indeks kita diperdagangkan di posisi yang lumayan bahaya, mepet banget sama level terendah 52 minggunya di 6.398,79. Momentum ke bawah ini emang berat banget kerasa di portofolio, tapi sebagai investor yang cerdas, kita harus bisa lihat tembus dari sekedar angka merah. Kita harus ngerti mekaniknya. Kenapa sih indeksnya bisa jatuh sedalam ini? Bagian kedua, saham kelas berat yang menarik turun indeks. Atau gampangnya kita sebut ini efek jangkar. Gini, indeks saham itu ngitungnya nggak cuma di rata-rata biasa. Mereka pakai bobot kapitalisasi pasar. Artinya saham-saham raksasa ini punya efek jangkar. Coba perhatikan angka-angka ini. 3 top losers kita hari ini anjloknya nyaris 15%. Ada DSSA, TPIA, sama APIC. Karena ukuran mereka ini super masif di sektor komoditas dan petrokimia, mereka ini ibarat jangkar kapal yang raksasa. Kalau jangkarnya dilempar, ya seluruh kapal pasar ikut keseret ke bawah, nggak peduli seberapa keras saham-saham kecil nyoba berenang ke atas. Di sisi lain, buat perbandingan aja, coba lihat saham lapis 2 kayak DN yang meroket 31%, atau Blue yang terbang 17%. Hijau banget kan? Luar biasa. Tapi, kenapa IHSG secara keseluruhan tetap nyungsep di minus 2,74%? Karena saham kayak DN ini ibarat perahu motor kecil, melajunya emang kencang. Tapi saham kayak DSSA dan TPIA tadi itu ibarat kapal kargo raksasa bermuatan penuh yang lambungnya bocor. Perahu kecil yang naik nggak bakal pernah bisa ngangkat kapal kargo raksasa yang lagi tenggelam. Begitulah realita cara kerja indeks. Lanjut ke bagian 3, membaca sinyal pasar teknikal. Ibaratnya, kita lagi baca dashboard mobil nih. Kalau Anda iseng buka portal data keuangan sekarang, pasti langsung dibombardir sama tulisan sangat jual atau strong sell. Nah, tugas kita sekarang, nerjemahin jargon horor ini ke realita investasi Anda. Strong sell itu bukan ramalan kiamat. Ini murni cuma hitungan matematis. Bayangin aja ini kayak lampu peringatan di dashboard mobil Anda. Ini indikator yang ngasih tahu kalau berdasarkan histori harga dan rata-rata pergerakan, tekanan dari orang yang mau jual saham itu lagi jauh lebih mendominasi daripada yang mau beli. Momentumnya lagi nukik tajam ke bawah. Tapi yang bikin peringatan kali ini serius adalah karena konsistensinya. Tekanan jual ini bukan sekedar kepanikan sesaat dari para day trader. Lampu sangat jual ini nyala di semua kerangka waktu analisis, mulai dari grafik 5 menitan yang paling cepat, menyebar ke per jam, harian, bahkan tren mingguan dan bulanan. Ini nunjukin kalau aksi jualnya emang terjadi secara sistematis dan lumayan dalam. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan paling penting buat Anda hari ini. Dengan semua lampu indikator merah nyala terang nyuruh Anda buat sangat jual, apa Anda harus langsung pencet tombol panik terus ngejual semua isi portofolio Anda? Saya minta Anda pause sebentar. Atur napas, regulasi emosi Anda. Jawaban singkatnya, enggak. Dan untuk paham kenapa jawabannya enggak, kita harus zoom out dari grafik teknikal dan masuk ke gambaran makroekonomi. Bagian 4, melacak larinya modal asing. Kita bahas arus globalnya. Angka ini sungguh mencengangkan, 37 triliun rupiah.
Ini adalah total nilai net sell alias penjualan bersih dari investor asing cuma dalam sepekan terakhir. Ini bukan uang retail lokal yang lagi pindah tangan. Ini tuh ilustrasi nyata seberapa besar skala modal institusi raksasa asing yang lagi bawa kopernya keluar dari pasar domestik kita menuju ke tempat yang mereka anggap lebih aman atau lebih cuan. Coba kita urutkan kejadiannya, biar kelihatan gimana sentimen global secara langsung maksa regulator kita buat main bertahan. Tanggal 6 Mei kemarin, OJK sampai merasa perlu buat tampil ke publik, mastiin kalau stabilitas keuangan kita aman lewat stres test. Kenapa? Karena besoknya, tanggal 7 Mei, Bank Indonesia harus beneran turun gunung lakuin intervensi di pasar. Dan puncaknya, di tanggal 9 Mei, jebol deh angka 37 triliun rupiah uang asing resmi keluar dari pasar kita karena ditekan sentimen global. Ini tuh bener-bener reaksi berantai makroekonomi murni. Sikap Bank Indonesia jelas banget dari kutipan ini. All out jaga rupiah. Bank sentral sampai agresif intervensi di pasar mata uang asing. Anda mungkin mikir, terus apa urusannya sama saham saya? Jawabannya erat banget. Buat investor asing kalau rupiah melemah, untung saham mereka otomatis nyusut pas dikonversi balik ke dolar. Jadi, langkah BI jagain rupiah ini sebenarnya adalah perisai paling krusial buat ngejaga pertumbuhan jangka panjang portofolio Anda. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Bagian 5, risiko dan strategi jangka panjang. Gimana cara kita ngelewatin badai ini? Sebelum rasa takut makin kontrol jari Anda buat mencet kali sell, mari kita kembali membumi ke realitas sistemiknya. OJK udah mastiin, terlepas dari indeks yang anjlok parah atau asing yang kabur bawa triliunan rupiah, stabilitas inti sektor jasa keuangan kita, alias bank-bank tempat modal muter, itu tetap utuh dan dipantau super ketat. Ini tuh badai sentimen dan likuiditas global, bukan fundamental sistem perbankan kita yang hancur. Fakta ini harusnya cukup buat ngerem dorongan Anda buat panic selling. Jadi, ini dia action plan alias ringkasan yang bisa Anda lakuin buat ngelola portofolio Anda hari ini. Pertama, sadari kalau pasar lagi ditekar sama tren makro keluarnya modal asing. Itu murni di luar kendali perusahaan Anda. Kedua, ingat selalu soal efek jangkar. IHSG kelihatan berdarah-darah karena ada saham kelas berat yang lagi narik indeks ke bawah, padahal banyak saham lain yang kinerjanya sehat-sehat aja. Ketiga, pertahanan terbaik melawan pasar anjlok itu adalah paham mekanikanya. Jangan biarin layar yang merah merubah keputusan rasional Anda jadi emosional. Pegang teguh analisis fundamental Anda. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Saat ini, Anda kan udah ngerti bedanya badai pasar sementara akibat sentimen global sama kapal perbankan yang beneran bocor. Pasar itu bergeraknya selalu dalam siklus. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi seberapa dalam sih pasar bakal jatuh hari ini, tapi apakah portofolio Anda udah diposisikan dengan cukup tangguh buat ngangkat peluang emas pas arus global ini pada akhirnya berbalik arah? Pertahankan strategi Anda, terus belajar, dan jangan ragu buat ngecek lagi fundamental aset Anda. Terima kasih udah bedah pasar bareng saya hari ini, dan sampai jumpa.